Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk kelas 4C. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-10. Tema kita adalah menulis abstraksi skripsi. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Suaranya, Pak, belum hidup. Baik, kita masih menunggu teman-teman kita ya. Ada 2-3 orang lagi yang belum masuk. Sebelum kita mulai, beberapa informasi yang saya sampaikan. Pertama, hari ini kita belum memasuki pembelajaran Mendeley karena masih ada satu hal penting yang harus kita ketahui, yaitu soal menulis abstrak. Ini sering banyak kesalahpahaman atau pemahaman yang kurang pas dalam menulis abstrak karya ilmiah. Jadi kali ini kita tuntaskan dulu menulis abstrak, baru minggu depan kita akan masuk pada pembahasan cara menggunakan Mendeley.
Itu yang akan kita gunakan di satu hari ini, sehingga minggu depan kita sudah akan siap untuk menggunakan Mendeley. Menggunakan Mendeley ini ada minimal nanti 3 kali pertemuan kita minimal, atau kalau bisa kita tuntaskan 2 kali pertemuan syukur ya, karena program Mendeley ini sesuatu yang penuh perhatian, harus serius mengikutinya. Itu yang pertama. Kemudian nanti beberapa pertemuan berikutnya nanti saya akan meminta saudara-saudara mengerjakan contoh proposal skripsi, contoh proposal per kelompok. Mungkin bagian kelompoknya nanti saya akan bagikan sendiri nanti pembagi kelompoknya. Mungkin itu setelah 3 minggu yang akan datang. Baru setelah itu kita akan masuk pada ujian akhir semester. Ujian akhir semester nanti soalnya sederhana, ialah tulislah proposal skripsi. Jadi sejak sekarang sudah mulailah kalian ancang-ancang untuk menulis proposal skripsi. Jadi itulah nanti ujian akhir kita. Jadi sejak sekarang sudah mulai kamu rancang apa yang akan menjadi proposal skripsi ke depan. Ini sederhana ya. Jadi 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita membahas Mendeley. Nah setelah itu kita akan masuk pada pembahasan contoh proposal skripsi dari 2 atau 3 kelompok nanti. Lalu kelompoknya akan saya bagi sendiri. Lalu setelah itu kita tentu akan masuk pada ujian akhir semester. Ujian akhir semester soalnya ialah tulislah proposal skripsi. Nah, jadi sejak sekarang kalian sudah bisa mengerjakan apa yang menjadi proposal skripsi. Jadi ini sudah menjadi memudahkan kalian nanti untuk mengerjakan proposal skripsi kalian pada semester depan kalau sudah masuk pada penulisan proposal. Sudah terbantu. Jadi sejak dini kalian sudah memiliki proposal itu. Itulah hanya sekedar pembukaan untuk diskusi kita, dan nanti tentu saya akan berikan tugas-tugas itu setelah ini. Ya. Komputer saya memang sedang bermasalah. Saya update komputer, ternyata semua data hilang. Sekarang saya sedang berjuang untuk mengembalikan data-data itu. Oke, baiklah Komti, silakan memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, terima kasih Pak. Kami persilakan kepada Andre Vincent untuk buka dengan doa. Ya, untuk memulai perkuliahan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi ini, buat berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bertemu melalui Zoom ya Tuhan untuk melaksanakan perkuliahan kami dalam mata kuliah bimbingan proposal. Sertai kami ya Tuhan, berkati media yang kami pakai supaya perkuliahan kami dapat berjalan dengan baik. Berkati Bapak dosen Tuhan yang ingin mengajari kami. Kepada kami juga Tuhan mahasiswa, berikan hati yang fokus untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Bapak dosen kami. Kami serahkan Tuhan perkuliahan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Yang hadir sampai saat ini masih 32 orang ya. Semoga nanti pada menit-menit berikutnya mereka masuk. Ya, saya akan mulai, tapi sebentar saya akan sebentar.
Oke. Saya akan share. Ya, menulis abstrak. Nah, sering memang kita di kampus selalu mengatakan abstraksi. Abstraksi itu selalu ditulis oleh mahasiswa kita. Jadi abstraksi itu beda dengan abstrak. Nah, kalau kalian nanti lihat di kamus, maka kalian akan temukan bahwa abstrak itu pasti beda dengan abstraksi. Nah, misalnya saya buat dulu ini ya, sebentar. Supaya jangan, karena selalu persoalan ini, setiap skripsi selalu menggunakan kata abstraksi. Memang di apa kita di apa namanya, di silabus, di apa, buku panduan masih menggunakan itu apa namanya, abstraksi gitu. Jadi mungkin itu yang diikuti oleh mahasiswa. Padahal itu jauh beda antara abstraksi dengan abstrak. Nah, misalnya ini abstraksi, ini tunggu saya share ya. Ini abstraksi merupakan uraian singkat, tetapi yang dimulai dengan judul permasalahan pendekatan terhadap masalah landasan kredit digunakan, hasil dan rekomendasi abstraksi cukup dengan ini sebentar, ini tidak pas, ini masih menggunakan pemahaman yang salah. Sebentar ya. Bentar ya. Ini kali dan memang kita sudah sedang merencanakan revisi buku panduan penulisan karya ilmiah ya, tapi belum final. Mungkin tahun depan itu sudah selesai. Wah, lama dari internet ini. Ini, nah saya buka ya. Ini sudah ada penjelasan yang pas. Ini kata abstrak
dan abstraksi memiliki perbedaan yang cukup jelas. Ini ya. Kata abstrak dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti ringkasan, ikhtisar, inti, karangan, laporan, dan sebagainya. Itu abstrak. Kemudian masih ada istilah definisi abstrak lagi tuh. Yang kedua, tak berwujud. Yang ketiga, keadaan linglung. Keempat, metode untuk mendapatkan kepastian. Tapi yang pertama itu tadi abstrak adalah intisari ya. Nah, sementara abstraksi ini kan dalam bahasa Inggris memang abstraksi, abstrak atau abstraksi diserap dari dua bahasa Inggris, abstrak dan abstraction. Dalam pedoman umum pembentukan istilah bahasa Inggris yang berakhiran CT itu abstrak gitu ya, CT diserap menjadi kata Indonesia dan menjadi akhiran si. Nah, itu kan jadi abstraksi. Itu mungkin dalam penerjemahan kita. Dalam bahasa Inggris, abstrak itu berarti ringkasan intisari, sementara abstraction berarti keniskalaan atau pemisahan atau pemindahan. Ini sudah jelas perbedaannya ya. Jadi abstrak itu dari bahasa Inggris dan abstraction dalam bahasa Inggris juga. Abstrak itu berarti intisari atau itu tadi ringkasan, tetapi abstraction atau abstraksi itu keniskalaan, pemisahan atau pemindahan. Nah, dengan demikian jelas terlihat perbedaannya. Abstrak digunakan untuk mengacu inti karangan atau laporan penelitian atau artikel ilmiah. Abstrak itu bertujuan memberikan penjelasan secara singkat tentang hasil penelitian. Nah, itulah abstrak. Tapi abstraksi itu pemisahan, keniskalaan, atau pemindahan. Nah, itulah awal supaya nanti kita jangan selalu menggunakan istilah abstraksi lagi. Jadi abstraksi itu tidak ada. Ini yang ada adalah abstrak. Nah, menulis abstrak itu sebenarnya mudah. Karena ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Namun, sebagian orang mengalami kesulitan menulis abstrak. Nah, mungkin mahasiswa seperti Abu Sadan pun mengalami itu. Sehingga dalam skripsi-skripsi yang kita uji, mahasiswa mengalami kesulitan menulis abstrak. Karena tadi aturan bakunya belum ada di kita. Nah, kali ini kita akan membahas itu supaya tuntas ya. Sehingga nanti ke depan, skripsi mahasiswa di estetik kita memiliki sebuah panduan yang sama. Nah, walaupun ini belum ditetapkan, tapi kita coba memberikan masukan, sehingga nanti ini menjadi panduan yang kita ikuti. Nah, kita mulai dari pengertian abstrak, suatu ringkasan isi dari suatu karya ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu. Jadi abstrak yang di depan yang kalian tulis itu adalah sebagai alat bantu bagi orang yang membaca skripsi kita. Supaya bisa secara cepat mengerti inti dari tujuan seorang penulis. Jadi kalau kami hendak menguji skripsi seseorang, saya hanya baca abstrak dulu. Lalu saya baca dengan cepat, lalu ketika ingin mendalami lagi, saya akan baca kesimpulan,
lalu setelah itu saya baca bab 3 dan bab 4. Itu cara membaca yang cepat untuk setiap karya ilmiah dalam skripsi. Nah, itu. Sehingga dengan membaca abstrak yang bagus, pembaca atau saya misalnya sebagai penguji sudah mengetahui isi dari skripsi itu. Tapi terkadang saya gagal memahami skripsi mahasiswa karena abstraknya tidak jelas. Sehingga saya akan membaca semua lalu memberikan masukan terhadap skripsi itu. Nah, fungsi dari abstrak yakni memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah. Nah, penjabaran sederhana digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya. Jadi kalau nanti kalian sudah buat abstrak dari skripsi kalian ingin mengunggah ke dunia maya tentang hasil penelitian kalian, itu sudah lebih mudah. Karena dunia maya nanti, pembaca yang ingin melihat penelitian-penelitian yang dilakukan oleh seseorang, lebih cepat dia baca. Karena dengan abstrak itu, dia sudah tahu apa yang dilakukan oleh penulis. Nah, itu fungsinya dari abstrak itu. Jadi semacam potret. Kalau kita melihat potret, foto, kita akan melihat, wah, secara sekilas, wah, bagus ini foto ini. Nah, setelah itu dia mulai teliti foto-foto itu. Biasanya kalau kita melihat foto, apalagi ada foto kita, yang pertama kita lihat apa? Foto kita bagaimana? Senyum, kurang senyum, atau make-up-nya tak bagus, atau sisirannya nggak bagus, itu kan kita teliti. Nah, itu kita lihat kalau sudah semakin kita membaca potret itu. Nah, sementara di dalam dunia internet, abstrak digunakan untuk gambaran pendek karya ilmiah untuk dibaca oleh pembaca ya yang men-searching dunia maya. Itu seperti kalau kita misalnya lihat di dunia jualan bisnis, kan ada display dipajang dia. Nanti dipajang misalnya seperti ini, displaynya kan. Lalu kalau kita tertarik membaca, lalu kita suka, lalu kita beli. Atau kita minta penjelasan yang lebih dalam. Nah, biasanya penjelasan lebih dalam itu kalau di skripsi itu akan kita lihat di bab 3 dan bab 4. Lalu setelah itu kita akan membaca lebih dalam lagi. Nah, jumlah kata dalam abstrak itu bervariasi, tergantung kalau di jurnal ya, tergantung jurnalnya. Tapi rata-rata kisaran antara 150 sampai 200 kata atau 200 sampai 250 kata. Nah, itu biasanya abstrak, tidak panjang. Jadi dia pendek. Nah, kemudian struktur penulisan abstrak itu apa? Nah, dia biasanya menggunakan Times New Roman ya, dengan berjarak spasi 1. Untuk font 12. Ya, font 12. Nah, nanti dalam membuat, kalau ini di jurnal ya, di jurnal ini, struktur di jurnal yang saya buat ini. Nanti judulnya itu pasti font 14 kapital. Huruf besar. Kemudian posisinya di tengah, center, lalu di bold. Nah, itu biasanya. Kemudian jika ada subjudul, maka judulnya tetap di bawahnya ini, yang berubah hanya fontsnya jadi 12. Ini untuk jurnal. Kemudian di bawahnya nanti ada nama peneliti, nama kita, tanpa gelar. Kemudian dibuat fonts itu 12, cetak tebal. Kemudian kalau kita punya jurusan teologi misalnya, di bawahnya itu lagi. Baru ada di bawahnya email kita. Email itu biasanya kalau ada email institusi itu lebih bagus, maka mereka akan senang.
Baru judul bagian abstrak ditulis dengan huruf besar, posisi center dengan cetak tebal atau bold. Isi posisi rata kanan kiri, justify. Nah, 250 kata 12. Lalu dibuat kata kunci. Nah, ini biasanya kalau di jurnal. Nah, saya coba misalnya tulis dulu, lihat dulu, contohkan dulunya sebentar. Saya buka dulu ini. Sebentar. Sebentar ya. Jurnal. Ini saya tunjukkan dulu contoh jurnal ya. Makanya saya bilang nanti bahwa saya sampaikan tadi bahwa setiap jurnal itu berbeda-beda apanya, aturannya, dan kita harus ikuti kehendak mereka, keinginan mereka. Misalnya saya ini kirim contoh ke jurnal Pasca. Ini jurnal Pasca itu STT Baptis di Semarang ya. Mereka membuat seperti ini abstraknya. Judulnya seperti ini. Jadi dia tidak kapital. Nah, dia 16 bold dan tidak center, tapi right. Baru di bawahnya judulnya dalam bahasa Indonesia. Kalau judulnya dalam bahasa Inggris, maka di bawahnya itu harus bahasa Indonesia. Nah, lalu abstrak. Ini dia. Abstrak 3 atau hanya 2 dia minta 2 alinea. Kalau dalam bahasa Inggris berarti di bawahnya harus bahasa Indonesia. Lalu masuk isi. Nah, isi karena tulisannya dalam bahasa Inggris, maka kita harus menulis dalam bahasa Inggris. Tapi karena dalam bahasa Inggris tulisannya, maka dia abstraksinya itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan supaya ada bisa dimengerti. Nah, ini contoh untuk jurnal. Maka kita harus menyesuaikan dengan format jurnal itu. Nah, tapi secara umum tadi yang kita pelajari ialah yang kita pelajari adalah di tengah. Dan memang rata-rata nanti jurnal seperti itu. Nah, di tengah. Nah, atau saya contohkan lagi misalnya seperti ini. Ini ketika membuat orasi ilmiah misalnya. Bentar. Nanti dia nah seperti ini. Nah, judul tulisannya baru nama kita,
Kalau kalian misalnya nanti fakultasnya atau jurusannya, jurusan teologi, baru email. Kalau ada nomor sintak kita, atau Google Scholar, atau ORCID, kita tampilkan. Nah, ini contoh dalam membuat abstrak. Itu untuk jurnal. Untuk jurnal. Nah, tetapi untuk kampus kita tidak seperti untuk jurnal nanti. Kampus kita atau untuk skripsi nanti cukuplah dia seperti ini ya, saya tunjukkan dulu yang sudah ada di kampus kita yang sudah bimbingan atau yang sudah menulis skripsi ya. Nah, bagaimana abstrak itu? Misalnya seperti ini. Wah, ini sudah terhapus semua datanya. Oke, yang lain dulu. Insya Allah. Wah, lamanya. Oke. Nah ini. Tapi ini memang dia belum mengikuti secara murni ya. Ini. Nah seharusnya kalau menurut aturan penulisan, abstrak ini satu spasi. Harusnya dia satu spasi seperti ini. Ini kalau contoh untuk skripsi. Tapi karena dia buat dalam dua spasi, jadi seperti pada kalau aturannya dia satu spasi. Nah seperti ini. Ini contoh skripsi. Tadi saya sampaikan itu contoh artikel di jurnal. Nah, oke. Jadi itu cara langkah-langkah atau struktur daripada abstrak itu. Nah, kemudian dalam menulis abstrak juga harus memahami sifat dan unsur abstrak. Dalam membuat abstrak harus memiliki sifat informatif dan deskriptif. Apa itu dimaksud dengan informatif dan deskriptif? Adalah data atau informasi yang ada dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada, dan tidak disarankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada dan faktanya yang benar ke dalam abstrak. Secara singkat, jika diambil kesimpulan, maka abstrak itu memiliki sifat jelas, tepat, ringkas, objektif, berdiri sendiri. Jadi jangan diambil nanti data informasi di luar daripada skripsi kita. Jadi harus diangkat dari data informasi dari skripsi kita itu sendiri. Nah, itu. Jadi data yang kita olah itu atau kita sampaikan di abstrak itu harus dari sumber skripsi kita sendiri. Jadi dia harus jelas sifatnya, tepat, ringkas, objektif, dan berdiri sendiri.
Nah, sementara abstrak juga disusun dari 3 unsur. Di antaranya ialah argumentasi yang logis, yang harus dibarengi dengan observasi untuk memecahkan sebuah problem. Itu paragraf pertama. Di paragraf pertama itu isinya ialah argumentasi, alasan mengapa kita memilih judul itu dan bagaimana kita memecahkan pertanyaan penelitian. Nah itu, jadi ada persoalan penelitian yang hendak kita selesaikan. Itu di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua ialah metode atau metodologi atau pendekatan yang harus dipakai untuk memecahkan problematika penelitian. Jadi ada masalah penelitian. Makanya biasanya kan ada das solem dan das sein itu. Itu di paragraf pertama itu sudah kelihatan das solem dan das sein yang sejatinya seharusnya, sehingga ada persoalan penelitian. Lalu di alinea kedua atau paragraf kedua itu berbicara metodologi penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian di paragraf pertama. Lalu di paragraf ketiga, unsur yang ketiga itu, 3 unsur yang ketiga tadi, ada hasil yang dicapai, ada kesimpulan yang diambil. Nah, jadi abstrak itu terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama tadi argumentasi, alasan memilih judul yang dibarengi dengan apa pertanyaan atau persoalan penelitian, lalu bab 2 alinea kedua adalah bagaimana metodologinya untuk menyelesaikan masalah itu, dan yang paragraf ketiga ialah apa hasil dari penelitian kita dan kesimpulannya. Makanya sederhana, abstrak itu singkat, padat, jelas, objektif, dan berdiri sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana tips menulis abstrak. Yang pertama itu, tulislah abstrak setelah semua karya ilmiah kita itu ditulis, selesai. Jadi abstrak itu ditulis pada akhir dari karya ilmiah itu. Makanya yang pertama kita harus fokus mengerjakan makalah penelitian kita atau skripsi kita dengan tuntas. Nah, setelah tuntas, ketika skripsi kita sudah tuntas kita kerjakan, barulah kita nanti kalau sudah tuntas kita mulai mengerjakan abstrak. Dengan kata lain, abstrak itu ditulis setelah seluruh makalah atau penelitian atau skripsi kita selesai. Nah, tapi yang sering terjadi adalah banyak penulis atau mahasiswa juga membuat abstrak itu di awal, sedangkan penelitiannya belum ditulis. Itu yang bermasalah. Lalu mengapa abstrak itu selalu ditulis pada akhir dari penelitian atau skripsi kita? Karena apa? Karena abstrak sebagai rangkuman atau intisari dari skripsi kita. Karena bentuknya dalam bentuk rangkuman, maka abstrak itu ditulis setelah semua rangkaian penulisan skripsi selesai. Nah itu ya. Yang kedua, melakukan tinjauan instruksi. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan sebelum menulis abstrak. Seperti yang kita tahu, abstrak digunakan untuk banyak hal, mulai dari penulisan jurnal, karya ilmiah, penelitian, dan masih banyak lagi. Karena berbeda, tentu setiap penulisannya pun juga kita harus memiliki aturan dan instruksi yang berbeda-beda. Tadi sudah saya katakan itu. Beda nanti abstrak di jurnal, beda abstrak di skripsi, beda abstrak di laporan, beda abstrak di makalah. Pasti beda. Atau abstrak nanti di orasi-orasi ilmiah misalnya. Pasti beda. Makanya kita harus menulis abstrak itu sesuai dengan instruksi yang diminta. Tadi yang saya tunjukkan itu di jurnal pasca itu, beda dia permintaannya. Nah, maka kita harus ikuti, jangan dilawan. Kan kalau melawan kita sesuai instruksi dari jurnal itu, ya tulisan kita ditolak, di decline. Nah, jadi kita halo. Nah, jadi kita harus teruskan
mengikuti apa yang disebutkan oleh petunjuk dari jurnal itu. Itu abstrak. Jadi makanya harus ada melakukan tinjauan instruksi. Apa instruksi yang dilakukan atau diminta, ya itulah dipenuhi. Di skripsi kita, seperti saya tunjukkan tadi, itu harus dipenuhi. Nah, menulislah berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat. Jadi kalau kita menulis abstrak itu, ya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi apakah manfaat penelitian kita itu juga bermanfaat bagi masyarakat? Relevankah penelitian kita itu dengan masyarakat? Kalau kita misalnya meneliti teologi, relevankah tulisan saya ini nanti dengan jemaat? Atau berbobotkah tulisan saya ini dengan jemaat? Jadi skripsi kita itu punya nilai jual. Relevan, berbobot, reflektif, inspiratif terhadap jemaat kelak, ya. Jadi tulisan kita jangan hanya untuk memuaskan hasrat kita saja, tapi dia harus menjawab kebutuhan warga jemaat. Kalau umum sekular, ya warga masyarakat, ya sosial. Sehingga nanti penelitian kita itu memang bisa digunakan baik di jemaat, baik di masyarakat, menjadi alternatif atau solusi, menjadi inspirasi bagi yang membaca. Itu yang berikut. Jadi adalah nanti kalau kalian sudah menulis proposal skripsi, bayangkan bahwa skripsimu itu memang berbobot, relevan, inspiratif, atau bisa menjadi kebaruan, memberikan kebaruan. Nah, kemudian yang berikut ialah kuasai macam abstrak. Jadi saya katakan tadi ada bermacam-macam abstrak itu. Ada abstrak yang deskriptif, ada abstrak yang informatif, dan ada abstrak yang kritis. Maka kuasai abstrak yang akan kita kerjakan. Apakah itu bersifat deskriptif, atau informatif, atau kritis. Nah, kemudian kita masuk pada cara menulis abstrak. Jumlah katanya tadi saya katakan sudah ada aturan umumnya, ya, antara 200 sampai 250 kata. Tidak lebih itu. Paling maksimalnya 250 kata. Baru jarak barisnya itu 1 spasi. Kemudian kalau penulisan bahasa asing pasti dia italik, ya miring. Kalau dalam penulisan bahasa asing. Jumlah paragraf itu hanya 3. Tadi sudah saya jelaskan. Pertama itu memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Lalu paragraf kedua, metode penelitian atau metodologi penelitian, teknik analisa data, landasan teori. Lalu ketiga, hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi ini ketiga paragraf ini harus ada dalam abstrak kalian. Isinya apa? Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga sudah ada isinya. Namun dalam literasi lain didapatkan bahwasanya jumlah paragraf dalam penulis abstrak hanya terdiri dari 1 paragraf, mencakup 3 paragraf di atas. Kalau nanti di jurnal, ya, kalau yang ketiga ini cocok ini tadi untuk skripsi yang ini. Tapi kalau dia untuk jurnal, terkadang dia ada 1 paragraf. Mereka tidak mau minta 2 atau 3 paragraf, 1 paragraf. Tapi yang 1 paragraf itu memuat ketiga unsur ini. Dia sudah membahas yang semua ini di dalam 1 paragraf. Nah, tapi kalau di skripsi dia meminta 3 paragraf. Dan isinya sudah jelas seperti ini. Tetapi kita di ST ada yang membuat 1 paragraf dan ada yang membuat 3 paragraf.
tetapi tidak jelas isinya. Itu satu paragraf pun tidak jelas isinya. Itu yang saya lihat. Kemudian bahasa, ya pastilah bahasa Indonesia yang baku ya. Jangan bahasa Indonesia yang tidak baku. Atau bisa juga bahasa Inggris. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci itu diberikan 3 sampai 5 kata. Jangan lebih. 3 sampai 5 kata. Dari apa kata-kata kunci yang kita gunakan di seluruh skripsi itu. Pasti ada 3 kata kunci yang kalian gunakan. Berulang-ulang kalian gunakan. Baru dipisahkan dengan tanda koma. Baru penulisan singkat, padat dan jelas tadi sudah. Lalu ini ada contoh abstrak. Tapi yang contoh ini hanya 1 paragraf ya. Ini yang 1 paragraf. Lalu dia buat kata kunci. Biasanya ini dikirim ke jurnal. Dia 1 paragraf. Lalu ada, kalau di jurnal itu biasanya kalau sudah ada bahasa Indonesianya, dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu biasanya abstrak. Kalau kita memang tidak ada istilah diwajibkan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau di kampus-kampus lain itu diwajibkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mengapa? Supaya ada asumsi ya, supaya orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, dia mengerti bahasa Inggris sehingga orang mengetahui bahwa kita telah melakukan penelitian di bidang itu. Nah, jadi ada bahasa Inggrisnya. Jadi kita yang belum wajib. Tapi mudah-mudahan semester depan sudah ada kewajiban membuat abstrak itu dalam bahasa Inggris. Lalu ini ada contoh kedua masih dalam bentuk 1 paragraf. Tapi isi dari paragraf ini sudah memuat 3 unsur tadi. Nah, sampai di sinilah dulu untuk penjelasan saya tentang abstrak ini. Mana tahu ada yang perlu sharing atau diskusi, silakan. Saya, Pak. Silakan. Mengenai itu tadi, Pak, mengenai jenis-jenis abstrak tadi kan belum jelas tadi saya lihat, Pak. Yang kan ada tadi jenis abstrak itu kayak yang pertama deskriptif sama informatif dan kritis. Itu apa yang membedakannya, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau dia dikatakan deskriptif berarti tulisan kita itu hanyalah sebagai gambaran. Ya. Artinya yang mau kita sampaikan di abstrak itu hanya gambaran umum tentang skripsi kita. Jadi gambaran. Jadi dia bisa lebih panjang karena dia gambaran kan. Deskripsi, menggambarkan skripsi kita. Nah, kalau dia informasi itu pun lebih panjang, hampir 250 kata. Informasi yang kita sampaikan. Tapi informasi itu pun berkaitan dengan unsur-unsur yang tadi. Unsur-unsur yang 3 tadi. Di pertama, kedua, ketiga harus itu. Informasinya itu yang mau kita tekankan. Kalau yang pertama tadi gambarannya yang mau kita tekankan. Atau kalau yang ketiga tadi kritis, bahwa skripsi kita ini memang menulis hal-hal yang kritis. Berarti ini lebih pendek kalau soal kritis kan. Tapi ya sama saja tadi antara 200 sampai 250 kata. Nah, ada beberapa pemahaman. Kalau misalnya kita campur adukkan nanti antara deskriptif, informatif dan kritis, orang bingung membacanya kan gitu. Makanya kalau memang kita hanya menekankan deskripsi saja di abstrak itu, berarti tekankanlah penjelasannya dengan deskriptif. Nah, makanya dikatakan begini, abstrak deskriptif itu ditulis berdasarkan pada tujuan dan maksud. Sedangkan dari segi metode penulisannya, abstrak deskriptif itu ditulis kisaran 200 sampai 250 kata. Jenis abstrak yang kedua, abstrak yang informatif ditulis lebih ringkas. Secara umum, abstrak informatif ditulis berdasarkan tinjauan umum yang tengah diteliti. Dibandingkan abstrak deskriptif, abstrak informatif ditulis lebih panjang, jumlahnya sekitar 1 paragraf hingga 1 halaman. Nah, itu. Lalu menulis
abstrak deskriptif diperhatikan dan dipertimbangkan beberapa hal seperti alasan kita melakukan kajian penelitian, cara kita melakukan penelitian kita, kemudian menyampaikan apa yang kita tuliskan, terakhir perhatikan tentang penemuan penting kita. Nah, sementara abstrak kritis salah satu jenis abstrak yang hanya sering digunakan untuk situasi dan kondisi tertentu saja. Penulisan abstrak kritis ini lebih fokus pada cara mengulas dan menghubungkan kajian yang diteliti. Misalnya lebih fokus mengupas tentang metode penelitiannya dan rancangan penelitian. Oleh sebab itu wajar jika abstrak kritis ini jarang digunakan. Gitu ya, Pak Man. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya atau menambah informasi. Intinya nanti dalam menulis abstrak skripsi kalian ke depan, ketiga unsur tadi harus ada. Nah, sehingga tidak asal menulis abstrak. Saya lihat memang kita hanya untuk menulis, hanya untuk membuat ada aja gitu loh. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini karena ini sudah berlalu. Ini. Jadi abstrak ini tidak memuat apa yang di unsur yang kita katakan tadi. Di unsur yang pertama kan sebenarnya di sini alasan dia menulis judul. Lalu apa persoalan penelitiannya? Ini tidak ada. Ini makna panggilan. Di sini sebenarnya metodologi yang digunakan, yang dia bahas metodologi. Apakah dia kualitatif atau kuantitatif? Lalu bagaimana dia mengolah data, menganalisa data. Itu. Di sini makna panggilan kenabian Yunus merupakan refleksi teologis katanya. Lalu di sini seharusnya hasil penelitiannya. Ini pengutusan itu menyatakan bahwa kasih Allah. Jadi tidak memenuhi sebenarnya ini. Kalau ini sebenarnya tidak memenuhi syarat abstrak. Tetapi karena kita tidak memiliki aturan yang baku, ya kita terima aja. Kata dosen pembimbing kemarin, ya udahlah, udah pas itu. Kata dosen pembimbing satu sudah seperti itu katanya. Ya kita sebagai dosen pembimbing kedua nggak bisa lagi melakukan apa-apa kan. Lalu saya jelaskan ini tidak memenuhi syarat untuk abstrak. Lalu mereka katakan ya nggak ada peraturannya di STT bisa seperti itu. Ya udah, kita mengalah, tapi mengalah dalam arti sebenarnya tidak benar gitu. Itu contoh-contoh dan banyak seperti itu skripsi kita. Hasil skripsi kita semua seperti itu. Belum ada yang memenuhi standar abstrak. Mudah-mudahan nanti kalian ya ke depan sudah memenuhi standar abstrak. Jadi abstrak itu tidak hanya sekedar ada, ya, sekedar ada supaya ada di situ di kolom abstrak ada di situ. Dia buat ringkasan-ringkasan yang ya tidak memenuhi standar. Oke, kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Silakan Komti memilih salah satu dari kita untuk menutup. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang untuk doa Saudara Hotman Nababan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh bertemu di dalam Google Meet ini Tuhan untuk belajar bimbingan proposal skripsi. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari, biarlah itu
menjadi bekal kami di dalam semester depan dalam penyusunan skripsi. Nah, Tuhan berkati semua aktivitas yang akan kami jalankan nanti Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada Bapak dosen kami yang telah mengajari kami. Nah, Tuhan berkati, berikan kesehatan selalu sehingga sabar dalam mengajari kami ya ke depannya Bapak. Agar segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Hotman dan terima kasih bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah kampus. Baik, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak, salam sehat Pak. Salam sehat, Pak. Bujur, Yahubu.